Belakangan Dewan Perwakilan Rakyat sedang gencar melakukan revisi undang-undang. Salah satunya ialah revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Nah, masalahnya ada sejumlah pasal kontroversial yang diajukan DPR dalam RUU tersebut, yakni penambahan usia pensiun TNI menjadi 65 tahun dan tidak membatasi kementerian atau badan yang bisa diisi oleh para prajurit TNI. Adanya pasal kontroversial ini pun dianggap sebagai upaya dari pemerintah dan DPR mengembalikan dui fungsi ABRI yang dulu hidup di masa Orde Baru. Atau jangan-jangan ada indikasi bagi-bagi jabatan? Sebelum kita membahas mengenai kontroversi RUU TNI, ada baiknya kita mengetahui dulu sejarah dui fungsi ABRI selama rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto, yang notabene berasal dari institusi ABRI. Konsep dui fungsi ABRI pada masa pemerintahan Orde Baru berasal dari ide A.H. Nasution yang dikenal sebagai konsep jalan tengah. Konsep ini merujuk pada gagasan bahwa militer tak hanya berperan sebagai alat pertahanan keamanan negara, tapi juga aktif dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dui fungsi ABRI kemudian ditetapkan oleh Soeharto melalui ketetapan MPRS nomor 2 tahun 1969. Dampak negatif dui fungsi ABRI ini adalah berkurangnya peran warga sipil di bidang pemerintahan, karena banyaknya anggota ABRI mendominasi pemerintahan. Hal ini juga memicu ketidaktransparan sistem pemerintahan di Indonesia pada masa itu. ABRI tak hanya menduduki jabatan-jabatan sipil, tapi juga mengontrol dan mengendalikan politik, termasuk terlibat dalam manipulasi pemilu untuk kepentingan kelanggengan rezim Soeharto dengan memenangkan golongan karya atau Golkar pada masa itu. ABRI dan Golkar menjadi dua kaki utama bagi rezim Soeharto. Hegemoni dan dominasi militer yang kuat pada masa itu mengakibatkan ruang demokrasi nyaris tak tersedia. Yang terjadi adalah intimidasi, praktek memata-matai, represi, kriminalisasi, penculikan dan pembunuhan atas nama negara dan stabilitas keamanan yang berakibat pada terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM di Indonesia. Lengsernya rezim Orde Baru di tahun 1998 membuka jalan bagi berakhirnya dui fungsi ABRI. Saat itu desakan dari berbagai elemen masyarakat membuat pemerintah di era reformasi mengambil kebijakan untuk menghilangkan dui fungsi ABRI. Tepatnya pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid di tahun 1999 hingga 2000. Saat itu Gus Dur melakukan reformasi dalam tubuh TNI dengan memisahkan Polri dari TNI serta mencabut dui fungsi ABRI. Sejak itu TNI tak lagi terlibat dalam politik partisan maupun menempati jabatan sipil. Ironis, setelah lebih dari 20 tahun pasca penghapusan dui fungsi ABRI, tepatnya di tahun 2024 ini, pemerintah dan DPR seolah mencoba menghidupkan kembali dui fungsi ABRI lewat RUU TNI. Tudingan ini bukan muncul tanpa sebab. Ada dua pasal yang menjadi sorotan dalam RUU TNI. Pertama, merujuk draft RUU TNI pasal 47 ayat 2 menyebut prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue atau SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden. Jika dibandingkan bunyi pasal sebelum usulan perubahan, terdapat penambahan frasa serta kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden. Penambahan ruang lingkup tanpa batasan jelas ini dianggap membuka jalan bagi TNI menduduki jabatan sipil di lebih banyak posisi asal diminta Presiden berikutnya, yaitu Prabowo Subianto yang sama seperti Soeharto punya latar belakang TNI. Pasal lainnya yang menjadi sorotan ialah pasal 53 yang mengatur tentang usia pensiun anggota TNI. Dalam pasal itu DPR menambah usia masa dinas sampai dengan 60 tahun bagi perwira serta 58 tahun bagi bintara dan tamtama. Adapun prajurit yang menduduki jabatan fungsional bisa berdinas hingga usia 65 tahun. Khusus untuk perwira tinggi bintang 4, masa keprajuritan bisa diperpanjang maksimal 2 kali lewat keputusan Presiden. Jadi, gimana menurut sahabat Kompas? Apakah RUU TNI ini benar-benar demi kepentingan publik atau justru ada kepentingan elit di baliknya?